Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asqaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahib at-ta'lim at-ta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Sadasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wardahu anna jami'an wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi fayanbaghi li talibil ilmi an la ya'khudha al-kitaba illa bi taharatin. Wa hukiya an Syekh al-Imam Syamsul A'immati al-Halwani annahu qala innama niltu hadha al-ilma bit ta'zim fa inni ma akhadtul qaghida illa bi taharah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih ada di fasal yang keempat, yaitu fasal yang membahas tentang penghormatan terhadap ilmu dan juga ahli ilmu, yakni para ulama. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian yang ada di fasal ini, diantaranya yaitu termasuk penghormatan kepada ilmu, yaitu penghormatan terhadap guru, yakni orang yang telah mengajarkan kita ilmu. Dan kemudian di bagian ini dilanjutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa min ta'zimil ilmi, dan termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu, ta'zimul kitabi, yaitu pengagungan terhadap kitab, penghormatan terhadap kitab, yakni kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Karena kitab-kitab itulah yang menjadi sarana kita, media kita, wasilah kita, perantara kita untuk mendapatkan ilmu. Seperti contoh kitab Ta'limut Ta'lim ini, kita tidak dapat bertemu dengan sang pengarangnya langsung, akan tetapi melalui wasilah kitab ini kita pun akhirnya dapat mengambil faedah dan manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan. Nah, karena itu
sudah sepatutnya dan selayaknya serta seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang murid untuk memuliakan kitab-kitab para ulama tersebut. Fayan bagi li talibil ilmi alla yakhudhal kitaba illa bitaharatin. Maka sudah seharusnya bagi penuntut ilmu alla yakhudhal kitaba illa bitaharatin, untuk tidak mengambil suatu kitab illa kecuali bitaharatin, dalam keadaan suci. Nah, jadi salah satu bentuk atau cara memuliakan kitab yaitu tidak membaca kitab, tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Kita bukan lagi bicarakan kitab suci ya ikhwan. Kalau kitab suci sudah jelas la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Yang kita bicarakan di sini yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang berisi berbagai macam ilmu yang memang kita butuhkan, kita perlukan untuk agama kita. Seperti misalkan kitab tafsir, kitab hadis, kitab tauhid, kitab fikih, kitab akhlak, dan kitab-kitab lainnya. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri untuk menghormati kitab-kitab ini, tentu kitab suci yang jauh lebih mulia akan sangat kita jaga kehormatannya. Makanya ahli sunnah wal jamaah ini mendidik kita sebagai umat Islam bukan cuma memuliakan kitab suci, akan tetapi juga memuliakan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ini bukan mengkultuskan, tetapi ini cara mendidik kita untuk memuliakan kitab-kitab yang dikarang para ulama, tujuannya untuk memuliakan juga kitab suci nantinya. Ini salah satu ciri khas daripada aswaja. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai aswaja ahli sunnah wal jamaah, ia tidak menaruh hormat pada kitab-kitab para ulama, bahkan berani mencela, mencaci maki kitab-kitab para ulama tersebut, apalagi sampai berani menghina kitab suci, mengatakan kitab suci ini sudah dirubah dan lain sebagainya. Nah, walaupun dia teriak-teriak di berbagai mimbar, di berbagai podium bahwa dia ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang jelas fakta membuktikan bahwa dia tidak sama sekali mencerminkan perilaku aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Aswaja yang semacam itu aswaja abal-abal, bukan aswaja tapi asu aja. Lalu dilanjutkan lagi di sini, wa hukiya an Syekhil Imam Syamsil A'immati Al-Halwani annahu qala, dan telah diceritakan dari Al-Imam Halwani, beliau sudah kita ceritakan di video sebelumnya, yaitu ketika beliau menegur salah seorang murid beliau yang bernama Qadi Abu Bakar Az-Zarnaji. Nah, beliau Imam Halwani ini merupakan salah seorang ulama fikih yang terkenal dari mazhab Hanafi yang wafat pada tahun sekitar 400-an Hijriah. Adapun nama beliau yaitu Abdul Aziz bin Ahmad. Nah, di sini diceritakan annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna maniltu hadzal ilma bitta'zim, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini bitta'zim, dengan pengagungan, yakni dengan sebab beliau mengagungkan ilmu. Lalu bagaimana bentuk pengagungan beliau terhadap ilmu? Dilanjutkan di sini oleh beliau, fa inni ma akhudul qaghida illa bitaharah, sesungguhnya aku tidak mengambil suatu kitab al-qaghida, suatu kitab, suatu lembaran, suatu buku tulis, illa bitaharah, kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi di sini beliau betul-betul menjaga adab beliau terhadap ilmu, yaitu dengan cara tidak mengambil atau membaca sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Sehingga akhirnya karena sikap penghormatan beliau itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau berbagai macam ilmu, dan pada akhirnya beliau pun menjadi seorang ulama besar yang menjadi rujukan umat di zamannya, khususnya para pengikutnya dari mazhab Hanafi. Lalu dilanjutkan lagi di sini, wa anna Syekhul Imam Syamsul A'immati As-Sarkhasiyya kana matbunan, dan diceritakan juga bahwa suatu ketika Al-Imam Sarkhasi kana matbunan, menderita sakit perut, mengalami sesuatu yang tidak baik pada pencernaannya. Imam Sarkhasi ini merupakan seorang ulama besar pula yang terkenal sebagai ahli ilmu kalam, sebagai ahli fikih juga, sebagai ahli ilmu usul fikih juga. Beliau ini berasal dari kota Sarkhas, satu kota di wilayah Khurasan saat itu, dan beliau ini juga merupakan salah seorang ulama yang sempat merasakan kriminalisasi semasa hidupnya.
Jadi beliau ini sempat dipenjara oleh penguasa zalim yang berkuasa saat itu. Akan tetapi penjara itu tidak menghentikan langkah beliau, tidak menghentikan perjuangan beliau, tidak menyurutkan semangat beliau. Bahkan ketika di penjara ini beliau tetap terus ikut ambil bagian untuk menghidupkan agama. Hingga pada akhirnya walaupun beliau di penjara, beliau berhasil menyelesaikan karya beliau, suatu kitab yang berjumlah sebanyak 9 jilid. Jadi kriminalisasi terhadap para ulama ini bukan barang baru ya ikhwan. Sudah ada dari zaman ke zaman, sudah ada dari zaman dulu. Sudah banyak ulama-ulama yang dipenjara dari zaman ke zaman. Seringkali mereka ini para ulama dipenjara bukan karena melakukan tindak kriminal, bukan juga karena melakukan kesalahan, tetapi seringkali mereka ini dikriminalisasi hingga akhirnya dipenjara karena menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang hak, melawan yang batil, melawan kezaliman yang mungkin tidak disukai oleh penguasa saat itu, atau tidak dikuasai oleh antek-antek penguasa atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yang merasa kepentingannya terancam dengan suara-suara mereka, sehingga pada akhirnya mereka memanfaatkan kekuasaan untuk berbuat zalim, mengkriminalisasi para ulama-ulama tersebut. Nah, jadi diceritakan wa kana yuqarriru fil lailah, dan di saat bersamaan saat beliau sakit perut, di malam itu juga beliau sedang mengulang-ulang pelajarannya, sedang membaca kitabnya. Fatawadha'a fi tilka lailah sab'a asyrata marrah. Maka di malam itu beliau berwudu sampai 17 kali. Kenapa? Li'annahu kana la yuqarriru illa bithaharah. Karena beliau ini tidak mau membaca kitabnya, tidak mau mengulang pelajarannya illa bithaharah, kecuali dalam keadaan suci. Hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Inilah li'anna al-ilma, karena ilmu itu nurun, cahaya, wal wudu' nurun, dan wudu' pun cahaya, fayazdadu nurul ilmi bihi, maka bertambahlah cahaya ilmu bihi, dengannya. Jadi walaupun beliau saat itu sedang tidak fit, sedang tidak sehat, sedang mengalami sakit perut, tapi beliau tetap istiqomah untuk belajar, untuk mengulang-ulang pelajarannya, membaca kitabnya. Dan walaupun keadaan fisik beliau sedemikian rupa, beliau tetap berusaha untuk menjaga adab beliau terhadap ilmu. Nah, jadi ilmu itu cahaya, wudhu juga cahaya, digabungkan keduanya maka bertambah teranglah cahaya ilmu karenanya. Inilah salah satu rahasia ya ikhwan, kenapa wajah orang-orang alim itu enak dipandang, karena ada pancaran ilmu darinya. Lalu dilanjutkan lagi di sini, wa min at-ta'zimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitab, dan termasuk pengagungan yang wajib yaitu alla yamuddar rijla ilal kitab, untuk tidak menjulurkan kaki ilal kitab, ke arah kitab, apalagi sampai menaruh kitab di lantai. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kekurang ajaran terhadap ilmu. Tapi kita nggak bisa pungkiri, masih banyak kita temukan di berbagai perkumpulan, seperti misalkan acara tahlil atau semacamnya, atau kadang-kadang juga kita temukan di majelis taklim, itu kitab ditaruh di lantai tanpa tatakan, tanpa alas, disejajarkan dengan kaki. Ini perbuatan yang kurang ajar terhadap kitab, otomatis itu juga suatu bentuk perbuatan yang kurang ajar terhadap ilmu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi itu disebabkan kejahilan mereka. Mereka tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi orang yang beradab terhadap ilmu, sehingga akhirnya perbuatan itu menjadi kebiasaan mereka, dan mereka anggap itu bukan perbuatan yang tercela, mereka anggap itu perbuatan biasa. Nah, inilah dampak dari kebodohan dan kejahilan. Jujur saja, kadang-kadang melihat yang seperti itu bukannya marah, tetapi lebih kesian. Lebih kesian, kok bisa mereka ini tidak tahu hal seperti itu, sehingga akhirnya mereka ini menderita kebodohan selama bertahun-tahun dalam hal itu. Nah, karena itu mulai dari sekarang kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti itu. Jangan terus kita biasakan perbuatan yang tidak baik semacam itu.
Lalu kemudian wa yadha'a kitabut tafsir fawqa sairil kutubi ta'dhiman, dan hendaknya meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain ta'dhiman, sebagai bentuk pengagungan, yakni sebagai bentuk penghormatan. Wala yadha'a 'alal kitabi syai'an akhar, dan jangan meletakkan sesuatu yang lain di atas kitab. Walhasil, tempatkan kitab itu di tempat yang mulia, di tempat yang layak, di tempat yang pantas, jangan ditaruh di sembarang tempat. Wa kana ustadzuna Syekh Burhanuddin yahki an syekhi minal masyayikh, dan guru kami telah menceritakan sebuah kisah yang beliau dapatkan dari seorang guru besar, anna faqihan kana wada'al mihbarah 'alal kitab, bahwa ada seorang faqih, yakni ulama ahli fikih, meletakkan tempat tinta di atas kitab. Faqala lahu, maka sang guru besar itu berkata kepada sang ahli fikih ini bil farisiyah, dengan bahasa Persia, burnayabi. Burnayabi ini semacam ungkapan yang mengandung keburukan, sebagai bentuk ketidaksukaan sang guru besar tadi dari apa yang beliau lihat tersebut. Wa kana ustadzuna al-Ghadi al-Imam al-Ajal Fakhrul Islam al-Ma'ruf bi Ghadi Khan yaqul, dan guru kami Ghadi Khan telah berkata, illam yurid bidzalik al-istighfafa fala ba'sa bidzalik wal aula ay yahtariza anhu. Nah, al-Imam Ghadi Khan ini berkata, jika dalam melakukan hal itu bukan bermaksud untuk meremehkan, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Wal aula ay yahtariza anhu, akan tetapi lebih utamanya untuk menghindari perbuatan tersebut. Lalu dilanjutkan lagi di sini, wa minat ta'zim, dan termasuk bentuk penghormatan, yakni penghormatan terhadap kitab, ayujawida kitabatal kitabi, hendaknya memperbagus tulisan dalam sebuah kitab. Wala yuqarmit, dan jangan membuat tulisan yang kecil-kecil dan rapat-rapat. Wa yatrukal hasyiyata allati yuqarmita fiha, dan jangan membuat al-hasyiyah, catatan pinggir, yang tulisannya rapat-rapat dan kecil-kecil padanya, illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat, yakni jika memang untuk kebutuhan yang mendesak dan tidak ada space lain untuk digunakan. Lalu kemudian dilanjutkan lagi di sini, wa ra'ah Abu Hanifah kitaban yuqarmitu fil kitabah. Al-Imam Abu Hanifah telah melihat satu kitab yang di dalamnya terdapat tulisan yang kecil-kecil dan rapat-rapat. Faqala, maka beliau berkata, la tuqarmit khattaka, jangan kau membuat tulisan yang kecil-kecil dan rapat-rapat di dalam kitabmu. Li'annaka in aishta tandam, sebab jika engkau hidup engkau akan menyesal. Wa in mutta tushtam, dan jika kau mati nanti kau akan dicela. Yakni maksud beliau al-Imam Abu Hanifah, idza syikhta wa dha'ufa basaruka nadimta ala dzalikal fi'li, jika nanti kau sudah tua, sudah berumur, wa dha'ufa basaruka, dan penglihatanmu sudah lemah, tidak jeli lagi, tidak awas lagi sebagaimana saat kau muda, nadimta ala dzalikal fi'li, kau akan menyesal atas perbuatan itu. Jadi maksud beliau ini, kalau sudah tua nanti dan penglihatanmu mulai melemah, maka kau akan menyesal dengan tulisanmu yang kecil-kecil itu. Kau susah dan sulit untuk membacanya. Berbeda ketika kau muda dulu. Muda dulu mungkin mata masih awas, masih jeli. Tapi seiring perjalanan, usia sudah mulai tua, penglihatan sudah mulai melemah, maka akan sulit membaca tulisan-tulisan yang kecil, yang rapat-rapat seperti itu. Dan andai kata tulisan itu ditemukan orang pun akan kesulitan membacanya. Maka bisa jadi orang tersebut bakal mencela tulisan kita yang sulit kita baca tadi. Wa hukiya an Syekh al-Imam Majduddin As-Sarkhaki annahu qala, dan telah diceritakan dari al-Imam Sarkhaki. Imam Sarkhaki ini saya belum mendapat catatan siapa beliau, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Imam Sarkhasi. Hanya saja ada kesalahan penulisan katanya. Wallahu a'lam. Yang jelas sang imam ini mengatakan
ma qarmatna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Beliau mengatakan ma qarmatna nadimna, tidaklah kami membuat tulisan yang kecil-kecil dan rapat-rapat, nadimna, kecuali kami menyesalinya. Wa man takhabna nadimna, dan tidaklah kami memilah-milih catatan, melainpun kami menyesalinya. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan tidaklah kami membuat perbandingan terhadap suatu kitab, melainkan kami juga menyesalinya. Maksud sederhananya yaitu beliau di sini sedang menyampaikan penyesalan beliau. Kenapa dulu beliau membuat tulisan-tulisan yang kecil sehingga di akhirnya beliau ini agak sulit membacanya. Serta penyesalan beliau yang juga dulu beliau hanya memilah-milih beberapa catatan sehingga yang beliau miliki berupa catatan yang tidak utuh. Dan juga beliau menyampaikan penyesalan beliau terhadap kurangnya membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sehingga beliau agak kesulitan untuk memilih suatu kitab rujukan yang lebih mu'tamad, yakni yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai sebuah rujukan. Lalu dilanjutkan lagi di sini, wayan bagi ayakuna taqdi'ul kitabi murabba'an, dan hendaknya menjadikan kitab ini berbentuk persegi empat. Fa innahu taqdi'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kitab Imam Abu Hanifah yaitu berbentuk segi empat. Wa huwa aisaru ala raf'i wal wad'i wal mutala'ati, karena bentuk yang seperti itu bisa lebih mudah untuk diangkat, untuk diletakkan, untuk dibawa, wal mutala'ah, dan untuk mutala'ah, untuk dibaca. Wayan bagi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah, dan hendaknya tidak menggunakan tulisan yang berwarna merah di dalam kitab. Fa innaha, karena tulisan merah itu soni'ul falasifah la soni'us salaf, merupakan ciri khas para filosof, bukan ciri khas para ulama salaf. Wa min masyayikhina man kariha isti'mal al-murakkabil ahmar, dan dari guru-guru kami ada dari mereka yang tidak menyukai penggunaan tinta berwarna merah. Dan memang warna merah ini terlalu kontras dan dapat membuat mata itu lebih cepat lelah ketika kita membaca tulisan yang berwarna merah. Nah, jadi inilah ikhwan fillah rahimakumullah beberapa bentuk sikap dalam menghormati kitab yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kita cukupkan dulu kajian kita kali ini, dan insya Allah kita akan sambung lagi di video selanjutnya sebagaimana biasanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.